Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Liza di Suara Liza. Teman-teman, seperti biasa nih, Suara Liza akan kembali bercerita dan kali ini Suara Liza akan menceritakan tentang seorang wanita yang hidup pada masa kerajaan Firaun dan beliau ini tinggal dan bekerja sebagai tukang sisir di kerajaannya Firaun. Siapa namanya? Saya nggak tahu nama aslinya siapa, tapi yang jelas karena memang pekerjaannya dia itu merupakan seorang tukang sisir, sehingga orang-orang saat itu menyebutnya masyitoh, gitu ya teman-teman. Karena kan bahasa Arabnya sisir itu apa ya? Mush gitu. Mush, to-nya hilang teman-teman. Jadi mim syato gitu. Mim shinto gitu. Mush. Nah, sisir gitu kan. Jadi kalau tukang sisir ya masyitoh gitu. Sebenarnya teman-teman kalau dalam Al-Quran itu diceritakannya adalah suaminya yang bernama Hazakil. Quran surat Al-Ghafir ayat 28 teman-teman. Itu diceritakannya adalah suaminya yang kemudian dibunuh juga sama Fir'aun gitu ya karena apa ya ngebelain Nabi Musa alaihi salatu wassalam gitu. Dia dibunuh dengan amat sangat keji teman-teman. Dia dipaku, tangannya dipaku, kakinya dipaku, seluruh badannya dipaku teman-teman. Emang sih ya kalau orang keji kayak Fir'aun itu bisa kepikiran gitu apa ya ngebunuh orang, ngukum orang kayak gitu gitu ya. Emang dasar sih apa ya laknatullah alaih pokoknya. Teman-teman, insya Allah ya di video berikutnya kita akan menceritakan tentang suaminya Mas Ito. Dan kali ini kita ngebahas dulu Siti Mas Itohnya ya. Dan teman-teman, jadi suaminya Mas Ito ini Hazakil dia disiksa dengan sadis, dia dipaku gitu ya, dia disiksa dengan begitu sadisnya dan itu tuh dilihat, diperhatikan oleh istrinya siapa? Istrinya Fir'aun, Siti Asia. Dia diperhatikan dan Siti Asia yang lihatnya tuh kayak ya Allah gitu ya. Ini suami saya begitu banget. Ya Allah, dia sedih nangis melihat suaminya yang luar biasa keji gitu ya. Nah, singkat ceritanya teman-teman, lagi pas datang nih Siti Masito ke kerajaan. Seperti biasa kan untuk bekerja sebagai seorang sisir di kerajaan itu. Waktu nyisirin Siti Asia, Asianya tuh bilang, nanya gitu. Masito, ya Tuan. Katanya Asia, yang sabar ya. Apa Tuan? Oh, kamu belum tahu. Kurang lebih nih ya. Oh, kamu belum tahu. Apa Tuan? Suami kamu belum tahu. Oh, itu. Suami saya emang sih dia belum pulang ke rumah. Suami saya sampai saya kesini pun dia juga belum pulang ke rumah. Emangnya kenapa Tuan? Oh iya, yang sabar ya. Suami kamu udah meninggal dunia. Dok, Siti Mas itu tentu saja kaget teman-teman. Sedih dia kan, kaget. Tapi Mas itu, suami kamu meninggal dalam keadaan syahid. Sebagai orang yang mempertahankan keimanannya, kata Asia. Sama Siti Asia itu diceritain gitu bagaimananya. Dan tentu saja Siti Masito ini amat sangat sedih ya. Siti Asia kemudian bilang, yang sabar ya Masito. Nanti saya akan bantuin kamu apa maksudnya menjamin gitu makannya, pakaiannya gitu. Yang sabar ya Masito. Iya Tuan. Tetap bertahan ya Masito, katanya Asia. Iya Tuan. Nah, kemudian singkat ceritanya dia tuh pulang nih ke rumahnya. Seperti biasa dia urusin kedua anaknya. Jadi teman-teman dia tuh udah punya dua anak gitu ya. Yang satu sama masih anak-anak tapi udah agak gedean gitu. Yang satu lagi itu masih dalam apa ya? Masih mau nyusu, masih dalam gendongan. Selang beberapa lama kemudian dia ngerasa apa ya? Berat gitu hidup dalam mempertahankan keimanan. Dia ngerasa kalau mati itu lebih gampang dibandingkan harus mempertahankan keimanan dalam lingkungan sekeji itu, dalam lingkungan apa daripada harus hidup bersama Firaun gitu. Nah teman-teman, suatu hari nih Siti Masito itu apa ya nyisirin anak perempuannya Firaun teman-teman. Jadi di samping dia tuh nyisirin Siti Asia, dia juga sama suka nyisirin anaknya Firaun. Dia yang lagi nyisirin anaknya itu ngelihatnya kayak ngenes gitu. Orang suaminya kan dibunuh sama bapaknya pasti ya ada sedikit ngenes gitu ya sama anaknya Firaun ini. Tapi dia juga masih sisirin ya kan anak perempuan itu. Dia sisirin, dia juga sambil sedih gitu. Dia mikir juga mana suaminya udah meninggal, dia juga harus ngurus kedua anaknya sendirian gitu ya. Teman-teman tentu saja ya.
Siti Masitoh ini beriman. Tapi kok dia ngerasanya hidup itu semakin berat aja makin hari. Karena harus hidup dalam lingkungan sekeji itu, dalam lingkungan yang amat sangat zalim. Harus hidup dalam lingkungan yang amat sangat kafir. Jadi mungkin karena memang biasanya tuh ada suaminya gitu ya, mau cerita gampang, mau gimana gimana gampang. Ini dia lagi sedih, dia bingung ceritanya sama siapa ya kan. Dia bingung mau curhat sama siapa, orang di sekelilingnya juga apa ya, orang-orang kafir gitu kan. Teman-teman bisa ngebayangin nggak posisi dia saat itu? Hidup dalam keadaan seperti itu, sedih tapi nggak bisa ngomong sama siapapun. Nah, akhirnya teman-teman waktu dia nyisir, anak perempuannya Firaun itu, sisirnya tuh jatuh. Ya mungkin karena tadi itu dia tuh ngelamun gitu ya, jadi jatuh. Nah, waktu mau diambil dia tuh secara refleks ya, secara refleks dia bilang Bismillah gitu. Dan anaknya Firaun tuh langsung noleh, kaget gitu ya. Dan anaknya tuh ngomong, saya nggak salah dengar kan Mas itu? Kamu nggak beriman ya sama bapak saya gitu. Mas Itonya bilang, saya beriman kepada Allah, Tuhan yang maha benar. Mas Ito sambil ngerasa, ya kayaknya udah deh, saya pasti udah bakalan dihukum nih, dibunuh gitu ya. Tapi kayaknya memang mati, meninggal itu lebih mudah daripada harus hidup kayak gini. Jadi sekalian deh Mas Ito itu bilang iya. Kalau saya beriman sama Allah dan Rasulnya, saat itu Nabi Musa alaihissalam. Dan gahnya itu aja teman-teman, Siti Mas Ito ini juga bahkan apa ya, bilang sama anaknya itu, nah ayah kamu tuh bukan Tuhan, Tuhan kita tuh Allah, Tuhan kita semua Allah, bapakmu bukan Tuhan gitu. Jadi Mas Ito ini juga apa ya, kayak berdakwah gitu kan, menyampaikan hal yang benar gitu sama anaknya itu. Anaknya apa coba, Mas Ito, kamu sadarkan apa yang dengan kamu katakan? Kamu sadarkan kalau misalkan saya adukan kamu kepada ayah saya, kamu akan dihukum. Saya sadar betul, kata Mas Ito. Saya sadar betul dengan apa yang saya katakan. Dan tidak ada yang saya khawatirkan, karena Allah senantiasa bersama saya, kata Mas Ito. Nah, ngedenger jawaban Mas Ito kayak gitu, anaknya itu apa ya, langsung berdiri, lari ke ayahnya. Dia ngadu gitu ya sama Fir'aun. Ya, si Mas Ito tuh nggak beriman sama ayah. Tadi waktu nyisir, bla bla bla, dia cerita gitu ya, bahwa dia ngomong gini gini gini. Anaknya itu cerita. Dan Firaun tuh benar-benar marah besar saat mendengar hal itu. Udah saya kira nih, si Masito ini emang dasar bininya Hazakil gitu ya. Panggil sini Masito gitu. Nah, akhirnya dipanggil nih Masito. Masito, apa kamu beriman bahwa saya adalah Tuhanmu? Enggak, Tuhan, kata Masito. Kamu yakin? Iya, Tuhan, saya yakin. Katanya si Firaun, saya akan menghukum kamu kalau kamu gak mau beriman sama saya. Tuhan, gimana saya mau beriman? Tuhan tuh gak bisa mengendalikan bla 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 gitu ya. Dia jelasin, dia apa ya, pokoknya Siti Masito ini ngejawab terus apa yang dikatakan sama Firaun. Dan di situ tuh Firaun makin kesel, makin marah gitu ya, sama Siti Masito. Dan akhirnya apa? Firaun ini nyuruh para pengawalnya itu untuk apa? Mendidihkan minyak panas teman-teman, dalam kuali besar. Jadi ada wadah yang sangat besar teman-teman, yang terbuat dari tembaga, dan itu tuh memang diperuntukkan untuk orang-orang yang gak mau beriman sama si Firaun ini. Nah teman-teman, singkat ceritanya semuanya udah siap nih, kuali besar udah siap, minyak juga udah panas gitu ya. Dipanggil nih keluarga Siti Masito ini, dan yang pertama dilemparkan itu adalah anak pertamanya gitu ya, yang juga masih anak-anak, dipelukin gitu anaknya. Mas Ito sedih dipelukin anaknya, tapi tetap aja anaknya itu direbut dan dilempar, bus, masuk ke kuali besar itu. Dan apa yang terjadi itu teman-teman, tulang sama dagingnya tuh langsung bercerai-berai. Kebayang nggak sama teman-teman semua? Selanjutnya yang mau dilempar itu adalah anak yang keduanya, yang masih dalam dekapan coba, yang masih dalam gendongan ibunya. Ditarik, dipaksa gitu ya. Anaknya tuh diambil sama prajuritnya Firaun. Siti Masito sedih banget, sedih banget. Tapi apa coba, anak itu menoleh ke ibunya teman-teman. Berat kan, pasti seorang ibu gitu ya harus melepas anaknya. Jangankan untuk disiksa, melepas untuk pisah aja gitu kan sedih. Tapi kemudian teman-teman, anaknya itu menoleh ke ibunya. Anak bayi ini menoleh ke ibunya, dan apa coba? Masya Allah, luar biasa teman-teman. Dan anak ini juga merupakan salah satu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu anak yang bisa berbicara dalam dekapan ibu, atau bisa berbicara saat masih bayi gitu ya. Anaknya ini bilang,
La takhaf ya ummah, fa inna rabbunallah. La takhaf ya ummah, fa inna masirona ilallah. Gak usah khawatir, Bu. Tuhan kita kan Allah. Ibu gak usah khawatir. Kita kan juga kembalinya sama Allah. Coba teman-teman, indah banget ya ngebayangin hal itu gitu ya. Kita lagi ngadepin ujian yang amat sangat berat seperti itu. Ada anak yang menguatkan kita. Bisa kebayang gak bahagianya seperti apa. Dan akhirnya Siti Masito yang udah denger anaknya ngomong kayak gitu, dilepas deh anaknya. Dilepas anaknya dan dilempar tuh sama prajuritnya Firaun. Nah teman-teman, Siti Masito ini sebelum dia dilempar gitu, dia meminta sesuatu. Tuhan, bolehkah saya meminta permintaan terakhir sama Tuhan? Apa kata Firaun? Saya mau nanti tulang-tulang saya dan juga tulang anak-anak saya semuanya itu dikumpulkan dan kemudian dikubur. Kata Firaunnya iya. Dan akhirnya kemudian Siti Masito juga dilemparkan. Dan tentu saja Firaun juga menepati janjinya untuk mengumpulkan tulang-tulang mereka jadi satu dan dikuburkan. Nah teman-teman, tentu saja ya, jangan bayangkan sakitnya Siti Masito seperti apa. Tentu saja Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Jadi sebelum dia jatuh ke wadah besar itu, ke minyak panas itu, nyawanya tentu saja sudah terlebih dahulu dicabut sama Allah sehingga tidak merasakan kesakitan Siti Masito itu. Nah, teman-teman, pada saat Nabi Muhammad nih Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj gitu ya, dia tuh mencium bau aroma semerbak gitu ya. Dia penasaran ini bau apa, dari mana gitu ya asalnya. Nah akhirnya dia pun bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini wangi apa gitu? Ini wangian dari mana asalnya? Dan malaikat Jibril menjawab bahwasannya itu adalah merupakan wewangian dari keluarganya Masito. Wewangian yang berasal dari kuburannya Masito. Jadi itu merupakan wewangian yang Allah berikan kepada Masito dan juga keluarganya yang beriman, teman-teman. Nah, hadisnya adalah riwayat Ahmad. Dan teman-teman, meskipun singkat cerita ini, tapi ada banyak sekali yang bisa kita ambil. Ada banyak sekali yang bisa kita teladani dari beliau. Apa? Bagaimana kita harus bisa gitu ya, mempertahankan keimanan kita. Kita jangan sampai mudah menyerah. Kita harus tetap beriman sama Allah SWT. Kita juga harus paham mana prioritas. Iman nomor satu, teman-teman. Gak boleh ditanggalkan. Kita jangan pernah kalahkan Allah untuk apapun, untuk siapapun. Untuk suamikah, untuk ayahkah, ibukah, atau untuk harta duniakah. Bahkan dalam segala urusan apapun, kita jangan sampai kalahkan Allah, teman-teman. Karena kan memang di dunia ini juga bentaran aja, teman-teman. Nah, lihat aja suaminya Masito dan juga Masitohnya sama anak-anaknya, dia beriman kepada Allah. Memang sih kalau kita lihat gitu secara kasat mata, kehidupannya itu menyedihkan. Kehidupannya itu berat sekali gitu ya. Tapi semua itu tidak menjadikan suatu penyesalan gitu ya, semenjak mereka memutuskan untuk beriman sama Allah. Justru penyesalan itu hadir, penyesalan itu datang bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah SWT. Dan hal lain yang bisa kita teladani dari mereka adalah bagaimana kita harus berdakwah gitu. Sebagai seorang muslim, kita harus punya giroh untuk berdakwah, untuk menyampaikan kebaikan, untuk menyampaikan, menyebarluaskan agama kita gitu teman-teman. Nah, coba bayangkan sama teman-teman, Siti Masito dan juga Hazakil suaminya, mereka kan tahu ya, kalau misalkan mereka ketahuan beriman, kalau misalkan mereka ngebela Nabi Musa gitu ya, mereka akan dihukum mati. Lantas bagi kita yang gak harus bertaruh nyawa, kenapa kita harus meninggalkan berdakwah? Kenapa kita suka membiarkan ada teman kita yang gak ngerti agama, kita biarkan, ada keluarga kita yang gak ngerti agama, kita abaikan. Kita harus mulai nih belajar gitu. Termasuk saya juga, saya bercerita kayak gini, mudah-mudahan apa yang suka saya sampaikan itu membawa banyak manfaat bagi teman-teman, terutama bagi saya sendiri. Sebagai seorang muslim gitu ya, mudah-mudahan ini menjadi isyarat saya, termasuk orang yang watawasau bil haq, watawasau bis sabr, teman-teman. Jadi saya menyampaikan hal kebaikan meskipun saya tahu betul gitu ya bahwa saya ini bukan orang baik-baik, saya bukan orang yang sempurna, soleh gitu ya, bukan teman-teman. Tapi seenggaknya urusan saya sama tanggung jawab saya sebagai seorang muslim itu dilaksanakan, teman-teman. Jadi kita jangan pedulikan kita harus berhasil nih ngerubah orang gitu untuk menjadi lebih baik. Itu bukan urusan kita, teman-teman. Urusan kita ya udah
kita nyampein aja dulu gitu loh. Kita nyampein aja dulu urusan dia mau ngikut apa enggak. Misalkan itu bukan urusan kita. Jadi apapun deh hal-hal baik yang kita tahu gitu sampaikan aja ke teman-teman. Nggak harus juga kita misalkan duduk di mimbar berdakwah gitu. Dakwah kan nggak harus kayak gitu teman-teman. Bisa tuh kalau misalkan ada teman kita ajakin dikit-dikit gitulah kita kita apa ya kasih tahu dikit-dikit. Tentu saja itu dalam posisi yang benar ya teman-teman. Kita jangan asal jeplak aja ngejudge orang gitu kan nggak gitu juga. Nah urusan dia mau apa ya mau ngikut apa enggak itu bukan urusan kita. Kita ajakin aja dulu seperti halnya yang dilakukan sama Siti Masih itu teman-teman. Dia ngajakin anaknya Firaun. Terus kemudian apakah anaknya Firaun itu beriman, ikut beriman gitu? Kan enggak juga. Terus kalau kita perhatikan lagi gitu ya, dalam keluarga ini timbul suatu kekuatan yaitu kekuatan keluarga. Tentu saja ini kekuatan yang amat sangat apa ya luar biasa teman-teman. Kenapa? Kita kebayang nggak Siti Masih itu yang apa ya, yang sedang sedih, takut gitu ya, berat melepas anaknya yang mau apa ya dihukum. Anaknya bilang, la takhaf ya umma, fa inna masirana ilallah. Jangan takut bu, kita kan pulangnya ke Allah. Coba bayangkan, anak seorang anak yang menguatkan ibunya. Jadi teman-teman kekuatan dalam keluarga itu penting. Nah teman-teman gitu aja dari aku. Mudah-mudahan ada banyak manfaat yang bisa kita ambil dari kisahnya beliau. Dan mudah-mudahan juga Allah senantiasa menjaga kita. Allah senantiasa apa ya menguatkan iman kita gitu. Seperti bagaimana Allah menguatkan iman-iman dari orang-orang terdahulu teman-teman. Terima kasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.